Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratul kiram yang kami hormati, kepada Ibu dosen Ibu Dr. Elvi Yuliani Rahmah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan juga teman-teman MPID yang kami banggakan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Muhammad Munir Syafi'i 206 200119, yang kedua Nilna Hawalatul Jannah saya sendiri dengan NIM 206 200126, yang ketiga Karisma Ayu Chandra dengan NIM 206 200108, dan juga Iva Kusumawati dengan NIM 206 200107. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu materi tentang masa remaja akhir. Baiklah, yang pertama adalah pengertian perkembangan remaja. Masa remaja sendiri merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja secara umum dimulai dengan pubertas, proses yang mengarah pada kematangan seksual atau fertilasi, kemampuan untuk bereproduksi. Masa remaja dimulai pada usia 12 sampai 18 tahun atau awal usia 20-an, dan masa tersebut membawa peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik tetapi juga dalam psikososial, otonomi dan harga diri dan intimasi. Menurut Erikson pada tahun 1968, tugas utama pada masa remaja adalah memecahkan krisis identitas. Untuk dapat menjadi orang dewasa dengan pemahaman identitas merupakan tahap pertama perkembangan psikososial, di mana remaja berusaha untuk mengembangkan perasaan akan eksistensi diri yang koheren, termasuk perannya dalam masyarakat. Masa remaja sendiri meliputi perkembangan, pertumbuhan, dan permasalahan yang jelas berbeda-beda dengan masa sebelumnya maupun masa sesudahnya. Apabila timbul permasalahan pribadi pada masa ini, maka sifat permasalahannya memiliki ciri khas. Dengan demikian, bantuan kepada para remaja untuk menyelesaikan sesuatu masalah seyogyanya didasari pendekatan yang khusus dan sudut pandang psikologi remaja. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri pada masa remaja. Yang pertama, peningkatan emosional yang terdiri secara cepat pada masa remaja awal yang dikenal sebagai masa storm atau stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon yang terjadi pada masa remaja. Dari segi kondisi sosial, peningkatan emosi ini merupakan tanda bahwa remaja berada dalam kondisi baru yang berbeda dari masa-masa yang sebelumnya. Yang kedua adalah perubahan cepat secara fisik juga disertai dengan kematangan seksual. Terkadang perubahan ini membuat remaja merasa tidak yakin akan dirinya dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan fisik yang terjadi secara cepat, baik perubahan internal seperti sistem sirkulasi pencernaan dan sistem respirasi, maupun perubahan eksternal seperti tinggi badan, berat badan, dan proporsi tubuh, sangat berpengaruh terhadap konsep ciri dari remaja. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungannya dengan orang lain. Yang keempat adalah perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak di masa ini menjadi kurang penting. Yang kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Di satu sisi mereka menginginkan kebebasan, tetapi di sisi lain mereka merasa takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan itu, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Perubahan pada masa remaja akhir. Peningkatan emosional yang terjadi pada masa remaja awal yang terjadi secara cepat dikenal dengan masa storm dan stres. Peningkatan emosional ini merupakan hasil dari perubahan fisik, terutama hormon, yang terjadi pada masa remaja. Selanjutnya, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai kematangan seksual terkadang berubah, membuat remaja merasa tidak yakin akan diri dan kemampuan mereka sendiri. Perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan orang lain. Selama masa remaja, banyak hal-hal yang menarik bagi dirinya dibawa dari masa kanak-kanak ke digantikan dengan hal yang menarik baru yang lebih matang. Perubahan nilai di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati masa dewasa. Selanjutnya,
Kebanyakan remaja bersifat ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Satu sisi mereka menginginkan kebebasan, akan tetapi di sisi lain mereka takut akan tanggung jawab yang menyertai kebebasan tersebut, serta meragukan kemampuan mereka sendiri untuk memikul tanggung jawab tersebut. Selanjutnya, proses penyempurnaan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis, yaitu yang pertama, stabilitas mulai timbul dan meningkat. Stabilitas ini mulai timbul dan meningkat dalam aspek psikis. Demikian pula stabil dalam minat-minatnya, seperti memilih sekolah, jabatan, pakaian, pergaulan dengan sejenis maupun lawan jenis. Mereka mulai menunjukkan kematangan serta tidak mudah berubah pikiran atau pendirian. Proses menjadi stabil ini akan lebih cepat apabila orang tua berperan dengan lebih demokratis. Yang kedua yaitu citra diri dan sikap pandang yang lebih realistis. Di sini remaja mulai menilai dirinya sebagaimana adanya atau apa adanya, menghargai miliknya, keluarga, dan orang lain seperti keadaan sesungguhnya. Yang ketiga, menghadapi masalah secara lebih matang. Hal ini disebabkan oleh kemampuan pikir remaja akhir yang lebih sempurna dan ditunjang oleh sikap pandangannya yang lebih realistis. Yang keempat yaitu perasaan menjadi lebih tenang. Mereka tidak lagi menampakkan gejala-gejala stroom atau stres tersebut, sehingga muncullah suatu ketenangan dalam diri mereka. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang tugas-tugas pertumbuhan masa remaja menurut Harlock. Yang pertama yaitu belajar untuk memiliki peran sosial sesuai dengan jenis kelamin. Tidak dilatih mulai dini, maka dalam menginjak waktu dewasa, segi peranan sosial akan terlambat atau terhambat. Dan yang kedua yaitu dapat menerima kenyataan jasmaniah serta dapat menggunakannya secara efektif dan merasa puas terhadap keadaan tersebut. Yang ketiga, memperoleh sejumlah norma-norma atau nilai-nilai. Dan yang keempat yaitu mencapai kebebasan ekonomi. Yang kelima, mencapai kebebasan dari kebergantungan terhadap orang tua maupun orang dewasa lainnya. Yang keenam, memperoleh informasi tentang perkawinan dan mempersiapkannya. Yang ketujuh, mempersiapkan diri untuk menentukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kesanggupannya. Dan yang kedelapan, memiliki konsep-konsep tentang tingkah laku sosial yang perlu untuk berkehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan masa remaja akhir. Menurut Harlock, masa remaja merupakan periode peralihan, periode perubahan sebagai salah satu permasalahan masa untuk mencari identitas, usia yang menimbulkan ketakutan, masa yang tidak realistis, dan sebagai ambang masa dewasa. Pada masa remaja akhir ini adalah masa saat seseorang berada di usia 17 dan 18 tahun hingga 21 dan 22 tahun, di mana pada usia tersebut rata-rata remaja sudah memasuki sekolah menengah tingkat atas, dan saat sudah di kelas terakhir maka sudah bisa dianggap hampir dewasa dan berada pada ambang pembatasan untuk masuk ke dalam dunia kerja orang dewasa. Dalam sejarah psikologi perkembangan, Havik Rus berpendapat jika tugas perkembangan merupakan tugas yang harus diselesaikan setiap individu dalam beberapa fase atau periode kehidupan tertentu. Jika berhasil mencapai hal tersebut, maka kebahagiaan akan dicapai. Namun jika sebaliknya, maka akan berubah kekecewaan dan dicela oleh orang tua maupun masyarakat serta mengganggu dalam perkembangan selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanda-tanda perkembangan pada masa remaja akhir. Masa konsolidasi menuju periode dewasa akan ditandai dengan pencapaian 5 hal. Yang pertama yaitu minat yang semakin baik terhadap fungsi intelek.
Yang nomor 2, egonya mencari kesempatan dan pengalaman baru. Yang nomor 3, terbentuknya identitas seksual. Yang nomor 4, egosentrisme atau terlalu memusatkan perhatian pada diri sendiri. Dan yang nomor 5 adalah tumbuh dinding yang memisahkan diri pribadinya dan masyarakat umum. Perkembangan berarti perubahan secara kualitatif. Ini berarti bahwa perkembangan bukan sekedar penambahan beberapa sentimeter pada tinggi badan seseorang atau peningkatan kemampuan seseorang, melainkan suatu proses integrasi dari banyak struktur dan fungsi yang kompleks yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Nomor 1 adalah perkembangan sosial. Dari sekian banyak perkembangan remaja yang tersulit adalah yang berkaitan dengan penyesuaian sosial. Setiap remaja harus bisa menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya tidak pernah dialami dan harus bisa menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan sekolah maupun keluarga. Yang nomor 2 adalah perkembangan moral. Remaja nantinya diharapkan bisa mengganti beberapa konsep moral yang berlaku umum dan kemudian meneruskan dalam kode moral yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku. Ada 5 dasar dalam moral yang nantinya harus dilakukan oleh remaja. Yang pertama adalah pandangan moral individu semakin lama semakin abstrak. Yang nomor 2 adalah keyakinan moral dan berpusat apa yang benar dan apa yang salah, dan keadilan moral sebagai kekuatan moral yang dominan. Yang ketiga adalah penilaian moral akan semakin kognitif. Yang nomor 4 adalah penilaian moral tidak selalu egosentris. Yang kelima adalah penilaian moral secara psikologis semakin mahal sehingga penilaian moral menjadi bahan emosi dan menyebabkan ketegangan emosi. Yang nomor 3 adalah perkembangan seksual. Dalam masa remaja akhir nantinya akan ditemukan satu identitas diri terbentuk perwujudan orientasi seksual yang tercermin dari emosional, hasrat seksual, romantis, dan juga kasih sayang pada jenis kelamin yang berbeda atau bahkan keduanya. Yang keempat adalah perkembangan fisik. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh kanak-kanak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Perubahan fisik otak sehingga strukturnya semakin sempurna meningkatkan kemampuan kognitif. Perubahan fisik pada remaja yang terbesar berpengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah perkembangan tubuh. Badan menjadi makin panjang dan tinggi, mulai berfungsi alat-alat reproduksi, ditandai dengan haid pada wanita dan basah pada laki-laki, dan tanda-tanda seksual sekunder yang tumbuh. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.